Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andini NIM 052, kelas PBSB semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Sistem Informasi Perbankan Syariah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan bank dan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Nah, selain menghimpun juga memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan. Kemudian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana adalah dengan mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan sistem informasi, data, proses, dan output. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua yaitu data. Data adalah aliran fakta-fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik sebelum diorganisir dan ditata menjadi bentuk yang bisa difahami dan digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk. Kemudian yang keempat yaitu output. Output merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Kemudian soal yang ketiga yaitu arsitektur informasi pada perbankan. Nah, pada dunia perbankan jenis arsitektur yang digunakan adalah jenis arsitektur desentralisasi atau arsitektur terdistribusi. Nah, sistem pemrosesan data terdistribusi sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data distribusi membagi sistem pemrosesan dan terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Setiap kantor cabang memiliki pemrosesan data tersendiri. Namun, jika dilihat pada operasional seluruh bank bersangkutan, sistem pemrosesannya berupa sistem pemrosesan data yang terdistribusi. Kemudian soal yang keempat yaitu jenis-jenis bank syariah. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilet giro. Yang ketiga yaitu unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan sistem informasi. Nah, sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan di mana
Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Kemudian soal yang keenam yaitu penjelasan mengenai perbankan dan perbankan syariah. Nah, perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Kemudian perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Kemudian soal selanjutnya yaitu mengenai kualitas informasi. Kualitas informasi adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka. Konsep ini dikaitkan dengan konsep produk informasi yang menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data yang diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi. Kemudian untuk soal yang ke-8 yaitu menjelaskan tentang leasing pada ijaro, anjak piutang pada hawala atau hiwala, kemudian consumer financing pada murabahah, kemudian pegadaian pada akad rahan. Yang pertama yaitu leasing pada akad ijaro. Al-ijaro adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Secara harfiah, ijaro berarti memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara teknis ia menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta atau sering disebut dengan leasing. Atau ijaro yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam. Ijaro sering juga diketahui sebagai sewa guna usaha, yaitu perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah di mana pihak perusahaan leasing menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh nasabah dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu anjak piutang pada akad hiwalah. Anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah sering dianggap sama dengan hiwalah dalam konsep fikih Islam. Anjak piutang sama dengan hiwalah ini karena kemiripan dan praktek operasionalnya. Anjak piutang syariah sebagai salah satu produk bank syariah di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayarkan piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Akad hiwalah yang digunakan adalah akad hiwalah bil ujrah, yang berarti pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak yang wajib menanggung membayarnya. Kemudian yang ketiga yaitu customer financing pada akad murabahah. Pembiayaan konsumen atau konsumen finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan aturan akad yang ditetapkan dalam syariah. Dalam pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah, akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya atau harga perolehan kepada pembeli, dan pembeli membayarkan secara angsuran dengan harga lebih sebagai labanya.
Kemudian yang keempat yaitu Pegadaian pada akad rahan. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berangkat dari prinsip hukum gadai yang saat ini mengalami perkembangan mencakup bentuk jaminan di luar hukum gadai, yakni jaminan fidusia. Rahan merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia. Rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, pihak yang menahan memperoleh jaminan itu untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabahnya. Kemudian soal yang ke-9 yaitu menjelaskan tentang sewa guna usaha atau leasing, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan surat berharga. Yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing. Didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk menggunakan sewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua yaitu modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha. Nah, untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham dan perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, namun memberikan imbalan hasil yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga yaitu anjak piutang. Anjak piutang adalah pengalihan atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Nah, yang keempat yaitu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Yang kelima yaitu kartu kredit atau credit card. Yaitu sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk pengguna atau nasabah, sehingga dengan kartu tersebut pengguna bisa memberikan barang atau jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran dengan cara tunai. Kemudian yang keenam yaitu perdagangan surat berharga. Perusahaan perdagangan surat berharga adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan surat berharga. Perusahaan ini melakukan kegiatan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.